Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Ayu Rosniati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 10-1766 Bandar Setia, Kabupaten Deli Serdang. Yang saya hormati Ibu Redina Aulia selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Ibu Elita Sembiring selaku pengajar praktik saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan kerja saya, yaitu Ibu Nur Hapni. Beliau adalah guru kelas 5. Assalamualaikum Ibu Hapni. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Nah, nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Hapni lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi akademik ya Bu ya di kelas Ibu. Ya. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini juga melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan bisa lebih percaya diri Bu. Nah, sehingga dalam memberikan pembelajaran Ibu bisa memberikan yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Hapni? Baik Bu Ayu. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu Hapni yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu terkait dengan tujuan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya Bu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, ya kan, tujuan pembelajaran ini yang ingin saya capai adalah setelah mengamati video pembelajaran yang saya berikan, peserta didik dapat menyimpulkan fungsi pencernaan pada manusia dengan tepat. Nah, baik. Berarti tujuan pembelajaran yang Ibu Hapni ingin capai adalah setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Nah, bagaimana dengan kompetensi atau area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu fokuskan, Bu? Yang ingin saya fokuskan yaitu saya lebih ke pengetahuan dan sikap Bu Ayu. Yang pertama dari pengetahuan tersebut yaitu siswa dapat menuangkan hasil pengamatan melalui pembelajaran atau media pembelajaran berupa video yang sudah saya tayangkan tadi. Terus tentang fungsi organ-organ pencernaan pada manusia dengan menggunakan bahasa sendiri, ya kan? Terus serta nantinya yang saya harapkan juga membagikan soal agar siswa-siswa saya bisa mengerjakan soal yang saya bagikan. Sedangkan yang kedua yaitu mengenai sikap. Nah, dari sikap ini saya harapkan siswa saya dapat memiliki sikap selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu sikap yang bernilai mandiri, terus gotong royong, serta bernalar kritis. Itu yang saya harapkan kepada siswa saya. Baik, berarti kompetensi atau area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek sikap siswa ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin mendengar nih Bu Hapni, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau bahkan dari metode pembelajarannya Ibu? Metode pembelajarannya itu yang gunakan yaitu strategi berdiferensiasi, ya kan, berdasarkan kesiapan belajar siswa saya yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, ya kan. Setelah itu saya akan melakukan pembagian kelompok secara heterogen, terus ya kan. Maksud heterogen ini yaitu saya akan membagi beberapa menjadi berapa orang kelompok, maksudnya di dalam kelas ya kan Bu Ayu. Ini dimana siswa yang agar mampu, maksud saya begini, memiliki kemampuan
tinggi gitu ya kan, sedang dan rendah. Jadi kan saya bisa melihat gitu kemampuan siswa saya gitu dari mulai tinggi, sedang dan rendah gitu. Itu dapat terlihat ya kan. Terus untuk model pembelajarannya saya menggunakan menggunakan blended learning gitu. Nah, sedangkan metode ini metodenya yaitu diskusi kelompok, terus tanya jawab, dan terakhir penugasan yang saya berikan kepada siswa saya. Baik Ibu, jadi rencana pengembangan jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu Ibu akan menggunakan model pembelajaran blended learning, serta metode yang digunakan itu ada diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Nah, lalu Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan dalam kelas? Nah, pembelajaran atau media yang saya gunakan yaitu dengan pembelajaran yang dari video YouTube. Terus lalu ada PowerPoint juga yang saya gunakan. Baik Ibu. Nah, kira-kira kapan ya Bu ya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Misalnya di hari apa dan jam keberapa Bu Apni? Saya rencanakan kegiatan pembelajaran ini di minggu depan pada hari Rabu jam kedua dan jam ketiga Ibu Ayu. Baik, jadi Ibu akan melaksanakan kegiatan ini itu di hari Rabu jam kedua dan jam ketiga ya Bu ya. Nah, di situ nanti saya akan datang nih ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi di dalam kelas. Lalu saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu Hapni. Ya, baik Bu. Nah, nanti setelah itu Ibu, kita akan melakukan kegiatan ini atau pembelajaran di dalam kelas Ibu. Setelah itu kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya Ibu Elita sendiri. Sebelum kita akhirin ya Bu Hapni, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Yang saya dapatkan hasil percakapannya yaitu mengenai gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nantinya, sehingga persiapan saya di kelas itu dapat terlaksana. Baik, terima kasih ya Bu ya atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu depan ya Bu ya. Siap Ibu, siap. Nah, demikian percakapan pra observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya Ibu Nur Hapni, guru kelas 5. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.